Para kadang yang paling tidak bisa dihindari oleh siapapun di dalam kehidupan dunia ini adalah karma atau sebab akibat atau tabur tuai. Dan yang paling rumit di dalam kehidupan dunia ini juga adalah karma atau hukum sebab akibat. Lah ini makhluk apapun dan makhluk manapun serta makhluk bagaimanapun tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindar dari yang namanya karma atau hukum sebab akibat alam semesta seisinya. Jangankan manusia hidup yang memiliki hati nurani, yang memiliki pikiran batin dan syahwat, hewan saja tidak bisa menghindar dari yang namanya karma atau hukum sebab akibat. Bahkan tumbuh-tumbuhan itu tidak bisa mengelak dan menghindar dari yang namanya hukum karma atau hukum sebab akibat. Bukti, seperti halnya rumput yang tumbuh di jalanan. Karena dia sudah berani tumbuh di jalanan, maka akibatnya dia harus mau terinjak-injak oleh manusia. Karena dia berani tumbuh di bawah tanaman, maka dia harus siap menerima akibat dicabutin sama petani-petani. Begitu juga dengan hewan. Karena sang babi sudah berani menjarah tanaman manusia, maka akibatnya sang babi itu akan diburu oleh manusia. Ini loh hukum karma. Ini loh hukum sebab akibat yang makhluk apapun bagaimanapun tidak bisa mengelak dan menghindarinya. Siapapun dia yang berbuat baik akan diadili oleh kebaikannya. Yang berbuat buruk akan diadili oleh keburukannya. Dan selama manusia masih menebus pengadilan karma-karmanya, masih menjalani hukum sebab akibatnya, maka selama itu manusia hidup tidak akan pernah bisa mencapai yang namanya kesempurnaan hidup atau Tuhan. Betapapun dia belajar dengan sekuat tenaga, dengan seluruh semangatnya, tetap akan mengalami kesulitan-kesulitan, akan mengalami hambatan-hambatan untuk meraih yang namanya kesempurnaan hidup atau Tuhan, yang lebih populer dengan istilah innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kenapa? Karena waktunya habis tersita untuk menebus karma. Energinya sudah habis digunakan untuk menjalani hukum sebab akibat. Dengan ini berarti pelajaran hidup yang paling utama dan penting adalah kebebasan diri dari hukum sebab akibat. Lah, kebebasan diri dari hukum sebab akibat inilah yang dimaksud daripada
merdeka atau marsudi mring kahanane dhewe, bukan marsudi mring kahanane dhewe lan karma-karma. Kalau marsudi mring kahanane dhewe dan karma-karma, di situ berarti waktunya terbagi, energinya terbagi, kesempatannya terbagi, dan apapunnya itu selalu terbagi. Karena selalu terbagi, akhirnya tenaganya terkuras, kesempatan waktunya juga terkuras, energinya pun terkuras. Ini terlepas dari yang namanya percaya atau tidak percaya, suka atau tidak suka. Siapapun dia tidak bisa menghindar, apalagi mengelak dari yang disebut karma atau hukum sebab akibat alam semesta. Bahkan Tuhan sendiri itu loh tidak bisa membebaskan dirinya dari karma. Ekstrim kan? Saya sudah membawa Tuhan di dalam hukum karma. Nah, bahkan yang disebut Tuhan itu loh terlibat di dalam hukum karma atau hukum sebab akibat. Apa buktinya Pak Web? Tuhan sudah menciptakan manusia, maka akibatnya Tuhan harus siap dihianati oleh manusia, diingkari oleh manusia, dan ini teralami oleh Tuhan. Dan setahu saya, selama atau sepanjang sejarah kehidupan makhluk-makhluk, Tuhan selalu dihianati oleh yang namanya manusia. Tuhan selalu diingkari oleh yang namanya manusia. Coba saja kalau Tuhan tidak menciptakan manusia, tidaklah mungkin Tuhan dihianati oleh manusia, bukan? Tidaklah mungkin Tuhan diingkari oleh manusia, bukan? Artinya bahkan Tuhan itu loh terjerat yang namanya hukum karma atau hukum sebab akibat. Padahal yang dimaksud Tuhan adalah Sang Pencipta semuanya, segalanya, seluruhnya, bukan? Lah, untuk inilah Tuhan menciptakan yang namanya manusia dan dibuatnya lebih sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Karena hanya dengan manusia yang terbebas dari hukum karma atau hukum sebab akibat, Tuhan pun ikut terbebas. Kenapa bisa begitu Pak Web? Karena Tuhan meletakkan identitasnya di setiap kedirian manusia. Karena itu, siapapun dia yang berhasil mencapai titik kesempurnaan hidup, Tuhan akan memberikan semuanya sebagai imbalannya. Dikarenakan bermula dari manusia-manusia yang berhasil mencapai titik kesempurnaan tertinggi inilah Tuhan terbebas dari yang namanya karma. Aneh kan? Kenapa? Kan Tuhan pencipta semua, segala dan seluruhnya. Kenapa kok tidak dimusnahkan saja biar dia tidak terlibat di dalam karma? Kalau Tuhan berkehendak, bukan suatu hal yang sulit untuk membebaskan
membebaskan dirinya dari karma yang dia ciptakan sendiri, yaitu dengan memusnahkan semuanya, selesai. Dalam artian dia tidak akan dihianati oleh siapapun, tidak akan dihianati oleh apapun. Lawang tidak ada apa-apa, yang ada hanya dia kan. Tapi kenapa Tuhan tidak melakukan itu? Lah, ini jawaban yang akan kita dapatkan ketika kita manunggal dengannya. Dulu ketika saya masih dalam proses pencarian, saya masih dalam perjalanan spiritual, mencari apa yang saya maksud, saya pernah mendapatkan sebuah pemikiran seperti ini. Mungkin tidak, mungkin tidak. Tuhan kan maha pencipta, Tuhan kan maha segalanya, maha semuanya, maha seluruhnya, plus maha pencipta. Ketika itu saya menemukan sebuah pemikiran, mungkin tidak Tuhan itu menciptakan sesuatu yang dia sendiri tidak mampu untuk mengangkatnya. Saya mempunyai pemikiran seperti itu dulu. Mungkin tidak Tuhan itu menciptakan sesuatu yang dia sendiri tidak mampu untuk mengangkatnya. Dan selama saya berspiritual, saya belum pernah mendapatkan jawaban dari seseorang, dari siapapun yang saya datangi. Jawaban yang paling maksimal ketika saya menyampaikan pemikiran tersebut adalah, kalau kamu berpikir seperti itu, sama halnya kamu berpikir tentang dulu mana ayam dan telur. Duluan mana antara ayam dan telur? Itu jawaban paling maksimal yang saya temukan ketika saya masih dalam proses pencarian tentang pemikiran saya. Mungkinkah Tuhan menciptakan sesuatu yang dia sendiri tidak mampu mengangkatnya? Dan jawaban itu saya temukan sendiri, ternyata iya. Yaitu Tuhan menciptakan karma, tapi dia tidak bisa membebaskan dirinya dari ikatan karma ini tanpa campur tangan yang namanya manusia hidup. Artinya di sini makhluk yang disebut manusia dengan Tuhan itu mempunyai atau memiliki ikatan terpenting. Ikatan terpenting dari seluruh yang terpenting. Kenapa? Karena Tuhan sangat membutuhkan manusia, sebagaimana manusia sangat membutuhkan Tuhan. Hak imbas bukan? Ada hubungan, ada jalinan kesadaran rasa cinta kasih sayang yang teramat sangat antara makhluk yang disebut manusia hidup dan Tuhannya. Dan ini hanya antara manusia hidup dan Tuhan yang bisa mengetahui. Selain manusia hidup dengan Tuhannya, tidak ada yang berhak untuk mengetahui ini. Saking sakralnya, saking khususnya, saking luar biasanya. Antara manusia hidup dengan Tuhannya itu bisa saya gambarkan seperti siang yang membutuhkan malam, begitu juga malam yang selalu membutuhkan siang. Seperti langit yang selalu membutuhkan bumi sebagai batasannya. Sebaliknya, seperti halnya bumi yang selalu membutuhkan langit sebagai perantaranya. Itulah hubungan antara
manusia hidup dengan Tuhannya. Tentang hal ini, agar supaya tenaga kita, energi kita, waktu dan kesempatan kita tersita habis untuk menebus atau menjalani karma-karma di setiap detik yang kita lakukan. Cara patrap yang baik dan tepat sudah saya ajarkan. Cara bersamadi yang baik dan tepat sudah saya ajarkan. Cara menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun sudah saya ajarkan. Cara makan yang baik dan tepat sudah saya ajarkan. Cara minum yang baik dan tepat sudah saya ajarkan. Cara medang ngerokok yang baik dan tepat sudah saya ajarkan. Cara kencing, cara beol yang baik dan tepat sudah saya ajarkan. Cara mandi yang baik dan tepat sudah saya ajarkan. Dan malam ini pelajaran selanjutnya adalah cara tidur yang baik dan tepat. Tidur, di mana makhluk tidur, maka disitulah bermulanya akhir dan awal. Ketika makhluk tidur, maka ketika itulah semuanya, segalanya, seluruhnya akan berakhir dan bermula. Tentang apapun itu, ya, tentang apapun itu, coba saja panjenengan renungkan. Ketika panjenengan tidur, pikiran panjenengan merasa punya apa? Merasa memiliki apa? Hati panjenengan merasa punya apa? Memiliki apa? Syahwat panjenengan merasa punya keinginan apa? Tujuan apa? Coba panjenengan renungkan. Ketika panjenengan tidur, semua pemikiran-pemikiran, semua kebatinan-kebatinan, semua tujuan-tujuan, keinginan-keinginan yang ada di dalam syahwat kita berakhir. Bahkan kepemilikan sertifikat itu, sertifikat ini, surat itu, surat ini, semuanya berakhir ketika kita tidur. Dan semuanya itu tadi, segalanya itu tadi, seluruhnya itu lagi akan bermula ketika kita terbangun dari tidur. Ketika kita bisa terbangun dari tidur. Kira-kira seperti itu enggak? Artinya, ketika tidur, maka ketika itulah semua, segala, dan seluruhnya berakhir. Yang kemudian akan bermula lagi jika berhasil bangun. Tidur ini sesungguhnya berkaitan dengan keinginan. Tidur ini amat sangat berkaitan dengan yang disebut keinginan. Entah itu keinginan otak kita, atau keinginan hati kita, atau keinginan syahwat kita. Yang pasti yang namanya tidur itu berkaitan erat dengan yang disebut keinginan. Dan sebaik-baiknya keinginan adalah
yang kita kehendaki. Dan lagi, sebaik-baiknya kehendak kita adalah kehendak yang sesuai dengan Dat Maha Suci Hidup atau Romo. Saya ulang, yang namanya tidur itu sangat berkaitan erat dengan yang disebut keinginan. Dan sebaik-baiknya keinginan adalah keinginan yang kita kehendaki. Dan lagi, sebaik-baiknya keinginan yang kita kehendaki adalah keinginan yang kehendaknya sesuai dengan kehendak atau maunya Romo. Nah, sekarang pertanyaannya, kita sudah selalu mengerti, memahami, mengetahui, apa tidak selalu tentang Romo ini? Bahwasanya Romo yang dimaksud adalah roh mono, roh tunggal atau roh esa. Itulah maksud daripada Romo yang sedang kita kaji di sini. Roh mono, sejatinya roh mono adalah terkumpulnya seluruh roh menjadi satu, menjadi esa atau menjadi tunggal atau menjadi mono. Kalau disederhanakan, berarti Romo itu adalah roh yang manunggal. Bukan roh yang berpisah, bukan roh yang terpisah-pisah. Roh mono, roh tunggal. Arti maksud daripada roh tunggal adalah seluruh roh menjadi satu. Di mana ketika seluruh roh menjadi satu. Sebab karena itu Romo penyebutannya adalah Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosumono. Artinya Romo yang sedang kita kaji ini adalah alam semesta seisinya. Di dalam Romo berarti ada seluruh roh semesta alam. Jadi sebaik-baiknya kehendak kita adalah kehendak yang sesuai dengan alam semesta seisinya. Berarti kesimpulannya, sebaik-baiknya kehendak kita adalah yang sesuai dengan kehendak alam semesta seisinya. Lalu, tidur yang sesuai dengan kehendak Romo atau kehendak alam semesta seisinya seperti apa, Pak Web? Ya sudah tentu tidur yang berkesadaran rasa, cinta, kasih sayang Romo itu sendiri, alam semesta itu sendiri. Sehingganya tidur kita itu bukan tidur lalai, tidur kita itu bukan tidur lupa atau tidur yang mirip-mirip dengan orang mati. Tidur yang selalu dihantui dengan mimpi-mimpi. Tidur yang selalu berbunga dengan mimpi-mimpi. Tapi tidur yang sesuai dengan kehendak Romo atau kehendak alam semesta seisinya. Lah,
inilah pelajaran kita di malam ini. Lantas, bagaimana caranya tidur yang kita kehendaki itu sesuai dengan kehendak alam semesta, Pak Web? Sebenarnya ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan ini sudah saya informasikan sejak lama dan panjenengan sudah mempraktekkannya, yaitu melakukan patrap samadhi mijil sowan sebelum tidur. Bukankah itu informasi kuno dari saya? Namun di dalam prakteknya masih belum sesuai dengan yang saya maksud. Nah, mulai malam ini mari kita sesuaikan dengan maksud alam semesta. Seperti apa? Simak dan perhatikan baik-baik. Ketika kita menghendaki tidur, ketika kita menginginkan tidur, ketika kita menghendaki tidur, agar supaya keinginan tidur yang kita kehendaki itu tadi sesuai dengan kehendak Romo atau kehendak alam semesta, maka jangan langsung diikuti, jangan langsung dituruti tidur. Karena apa? Karena sudah pasti akan langsung ngorok njur mimpi. Saya ulang, ketika sewaktu-waktu kita menghendaki tidur, menginginkan tidur, menghendaki tidur, kapanpun itu, mau siang atau malam, yang namanya tidur sama jika kita kehendaki. Tidak ada bedanya tidur siang dan tidur malam ketika kita menginginkan tidur atau berkehendak tidur. Lah, ketika kita menginginkan atau menghendaki tidur, jangan langsung melakukan tidur. Ingat, di dalam diri kita ada 5 ruh, yaitu 4 anasir dan hidup. Nah, agar supaya tidur kita ini bukan atas keinginan dan kehendak 4 anasir, maka jangan langsung melakukan blek tidur. Ketika keinginan atau kehendak untuk tidur ini muncul, maka lakukan terlebih dahulu patrap samadhi mijil sowan. Ini terlepas dari yang namanya ngantuk berat atau enggak. Enggak peduli, dalam artian tidak peduli, enggak ada urusannya. Ini urusannya dengan keinginan tidur atau kehendak tidur, bukan tentang beratnya kantuk atau enggak. Jadi ketika keinginan atau kehendak tidur ini tadi muncul, maka seketika itu lakukan terlebih dahulu patrap samadhi mijil sowan. Bermula dari palungguh pambuka untuk yang tidak manekung, dan mijil palungguh jati untuk yang manekung. Kemudian lakukan patrap kunci dan membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Berlanjut lagi ke patrap pauling dan membaca bacaan pauling 3 kali berturut-turut. Lalu berlanjut ke patrap mijil, menyebut asma sejatinya yang kemudian dimijil sowankan. Untuk yang tidak manekung, mijil soalnya komplit. Untuk yang sudah manekung, mijil soalnya hanya setengah, sampai di sabda Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono. Kemudian tangannya diturunkan ke posisi yang nyaman, lalu bernapas dengan nyaman pula. Kemudian nonaktifkan pikiran, nonaktifkan hati, nonaktifkan syahwat. Maksudnya tidak usah berpikir
berpikir apa-apa, tidak usah membatin apa-apa, tidak usah berkeinginan apa-apa, termasuk berkeinginan tidur itu tadi. Cukup diam bersamadi, karena arti maksud daripada samadi adalah diam. Dan ketika kita diam, maka seluruh jiwa raga kita akan dikuasai oleh hidup kita. Maka hidup kita adalah guru sejati kita. Artinya semakin jiwa raga kita dikuasai oleh guru sejati kita, semakin tercerahkanlah kita. Jadi kita akan tahu tidur yang saya inginkan, tidur yang saya kehendaki ini, keinginan hidup apa keinginan empat anasir, kehendak hidup apa kehendak empat anasir. Kalau kehendak empat anasir atau keinginan empat anasir, pasti hilang ngantuknya. Hilang ngantuknya di situ. Udah nggak ngantuk lagi. Karena apa? Karena tersempurnakan keinginannya. Tapi kalau ngantuk yang saya inginkan, ngantuk yang saya kehendaki ini adalah keinginan hidup, kehendak hidup, tetap ngantuk. Gitu loh. Pasti masih tetap ngantuk. Artinya masih ingin tidur. Lah, ketika itu lakukan palungguh panutup. Tapi palungguh panutupnya yang berkaitan dengan tidur. Asmo sejatinya disebut lungguho ingkang prayuga. Ragane badhe tilem, atau ragane badhe turu, atau ragane badhe tidur. Reksanen murih kelaksanan turu atau tilem atau tidur kanthi teguh rahayu slamet. Kemudian sembari membaca kunci, rebahkan diri kita di tempat tidur. Dijamin tidurnya wow, keren bro, nyaman. Satu misal sebelum tidur kita telah melakukan pekerjaan berat, tetap tidurnya nyaman, nanti bangun dari tidur itu fresh kembali, tidak akan merasakan sisa-sisa bekas bekerja berat. Lah, mau jam berapapun nanti bangunnya dari tidur, duduk bersila lagi, melakukan patrap mijil. Kemudian menyebut asma sejatinya dimijil toto lenggahkan. Berlanjut lagi ke patrap pauling dan membaca bacaan pauling 3 kali berturut-turut. Lalu berlanjut ke patrap kunci dan membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Kemudian turunkan tangannya di posisi yang paling nyaman dan bernapaslah dengan nyaman pula. Tetap nonaktifkan pikiran, nonaktifkan hati, nonaktifkan syahwat. Karena kita hendak melakukan samadhi, dan samadhi berarti diam. Diam artinya tidak ada bentuk usaha apapun. Dirasa cukup, lakukan palungguh panutup seperti biasanya, komplit. Dan bergerak serta bergerik sambil menikmati rasanya hasil semedi patrap mijil toto lenggah. Itulah caranya atau tekniknya melakukan tidur yang baik dan tepat. Dan lain-lainnya yang sudah saya bimbingkan, pertahankanlah dan praktekkanlah selalu secara kontinu. Karena semua yang sudah saya bimbingkan itu adalah cara-cara dan teknik-teknik untuk membebaskan diri kita dari penebusan-penebusan karma atau hukum sebab akibat.
semua yang sudah saya bimbingkan itu, kita terbebas dari yang namanya karma, dari yang namanya pengadilan karma atau pengadilan hukum sebab akibat. Jadi di setiap gerak dan gerik kita tidak akan diadili oleh gerak-gerik kita. Sehingganya kita memiliki tenaga full, energi full, waktu dan kesempatan full untuk menuju titik kesempurnaan tanpa mengalami lelah, tanpa mengalami capek, tanpa mengalami jenuh dan bosan, apalagi tersandung yang disebut masalah-masalah. Itulah yang disebut manusia sufi atau manusia laku atau manusia berspiritual. Jangan mengaku berspiritual, apalagi sufi. Jangan mengaku laku kalau tidak tahu, tidak paham dan tidak mengerti caranya patrap yang baik dan tepat, caranya samadhi yang baik dan tepat, caranya makan yang baik dan tepat, caranya minum yang baik dan tepat, caranya medang dan ngerokok yang baik dan tepat, caranya berbuat baik atau caranya menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun dengan baik dan tepat. Caranya pipis atau kencing yang baik dan tepat, caranya beol atau berak yang baik dan tepat, caranya mandi yang baik dan tepat, caranya tidur yang baik dan tepat. Karena jika belum mengerti, memahami dan mengetahui tentang itu, sesungguhnya masih belum berspiritual atau masih belum laku. Dan tentang semuanya itu sudah saya ajarkan. Tinggal satu lagi, yaitu caranya hidup yang baik dan tepat di dalam kehidupan dunia ini. Dan pelajaran yang terakhir ini dibutuhkan dasar tentang semua yang sudah saya bimbingkan dengan maksimal. Dan ketika kita mencapai di ranah pelajaran terkait bagaimana caranya hidup yang baik dan tepat di dalam kehidupan di dunia ini, nah ini sudah puncak. Artinya jika kita bisa menjalani atau menjalankan hidup di dalam kehidupan dunia ini, di dunia ini dengan baik dan tepat, sudah tidak ada bedanya antara Tuhan dan makhluknya. Artinya dengan itu tidak ada satupun yang mustahil. Lah, untuk mencapai pelajaran ini, saya butuh praktek nyata panjenengan semua dari apa yang sudah saya bimbingkan tanpa ada saya di samping panjenengan. Jadi praktekkan semuanya. Ketika patrap samadhi, praktekkan sesuai yang sudah saya bimbingkan. Ketika menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, praktekkan sesuai yang sudah saya bimbingkan. Ketika makan, praktek seperti yang sudah saya bimbingkan. Ketika minum, ketika medang rokok, ketika beol, ketika kencing, ketika mandi, ketika tidur, praktekkan semua dengan maksimal. Baru saya bisa menemani panjenengan masuk ke dalam ranah pembelajaran atau ranah pengkajian hidup
yang baik dan tepat di dalam kehidupan dunia ini. Rumit ya, rumit. Bukan cuma leluhur kita, ya, bukan hanya leluhur kita. Bahkan Romo Semono Sastro Hadijoyo berkata, ora gampang urip ing alam dunya lamun tanwikan mring kuncine. Sebab apapun bagaimanapun gerak dan gerik kita ada karmanya, ada hukumnya, ada aturannya. Kalau dalam bahasa spiritualnya ada sahadatnya. Apapun itu ada sahadatnya kalau dalam bahasa spiritualnya. Nah, kalau tidak ngerti, tidak paham dan tidak tahu ini kan tidak gampang. Segerak-geraknya kita, segerik-geriknya kita selalu tersandung karma jika tidak tahu kuncinya. Arti maksudnya jika tidak tahu sahadatnya, atau tidak tahu niatnya, atau juga bisa disebut tidak tahu sholawatnya. Jadi apapun itu, semuanya, segalanya, seluruhnya itu ada sholawatnya, ada sahadatnya, ada kuncinya, baru gemboknya bisa terbuka. Tanpa itu tidak mungkin gemboknya bisa terbuka. Dan tentang semuanya itu tadi sudah